Haleluya, haleluya. Saya senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu saat ini. Saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan sukacita, bahkan berkat Allah terus melimpah dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan share firman Tuhan, yaitu dengan judul Iblis Merampas Damai Sejahtera. Saya akan baca kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi aku dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ini adalah surah Rasul Paulus kepada jemaat yang dia layani di Korintus. Dia lihat jemaat begitu menderita. Dia melihat jemaat yang dia layani begitu mereka mengalami hal-hal yang sangat parah. Bahkan iblis ingin menguasai kehidupan mereka. Bahkan iblis juga ingin mengganggu kedamaian mereka. Iblis juga ingin menghancurkan sukacita mereka. Saya melihat banyak akhir-akhir ini orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan orang yang menyebut, saya senang menyembah Tuhan, saya senang memuji Tuhan, bahkan dia senang mengalami hal-hal. Iblis sedang merampas sukacita di dalam kehidupannya. Iblis sedang merampas damai sejahtera di dalam kehidupannya. Kenapa saudara dikasihi Tuhan? Karena dia membuka pintu. Makanya hari ini ada beberapa hal cara iblis merampas damai sejahtera dalam kehidupan kita. Yang pertama, iblis menaruh dendam dan kepahitan. Iblis sedang berusaha bagaimana supaya dia menaruh dendam dan kepahitan dalam diri seseorang. Kalau dia seorang anak Tuhan, walaupun dia melayani di gereja, walaupun dia sering beribadah di gereja, bahkan senang membaca firman Tuhan, dia taruh dendam. Tujuannya supaya dia merampas damai sejahtera dan sukacita di dalam hati orang percaya, supaya dia membenci orang lain, supaya dia menghancurkan orang lain. Bagaimana caranya supaya dia merusak orang lain? Hati-hati saudara dikasihi Tuhan, jangan sampai iblis menaruh dendam dan kepahitan di dalam dirimu. Jangan sampai suami dikuasai oleh kedendaman, jangan sampai istri dikuasai dengan kedendaman, jangan sebagai bos dalam perusahaan dikuasai dengan kedendaman. Maka sebagai anak buah dimanapun Tuhan tempatkan, jangan sampai ditaruh iblis dalam hidupmu, yaitu kedendaman. Kalau engkau mengerjakan hal itu, saya sangat percaya engkau sedang diambil damai sejahtera oleh iblis. Yang kedua, apa cara iblis mengganggu damai sejahtera dalam kehidupan kita? Yang kedua lah, iblis menaruh persaingan dan iri hati. Iblis sedang berusaha akhir-akhir ini supaya dia menaruh persaingan antara satu dengan lain, antara keluarga dengan keluarga yang lain, antara sahabat di kantor masing-masing, supaya terjadi persaingan antara satu dengan lain. Kalau terjadi ini, saudaraku, jangan salah, itu adalah iblis sedang merampas damai sejahtera dan sukacita di dalam hidupmu. Tapi untuk itu, saya sebagai hamba Tuhan, hari ini saya ingatkan saudara, ya, sebagai hamba Tuhan saya ingatkan saudara, jangan sampai ada persaingan antara kita sebagai anak Tuhan. Kalau terjadi itu, saya percaya itu adalah pekerjaan iblis. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah bersaing kepada siapapun. Kalau Tuhan yang mengangkat kita, apakah ada orang yang bisa merendahkan kita? Kalau Tuhan yang membukakan pintu, apakah ada orang yang bisa menutupnya? Jangan sampai iblis menaruh itu dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara dikasihi Tuhan, iblis senang memancing emosi dan amarah. Iblis, saudara dikasihi Tuhan, untuk merampas damai sejahtera dalam kehidupan kita dengan cara, yaitu dia taruh emosi. Ada yang salah sedikit, sudah marah. Ada kekurangan seseorang sedikit, sudah caci maki orang. Ada kelemahan orang lain, sudah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Saudara dikasihi Tuhan, saya mau katakan, itu bukan pribadi orang yang memiliki sukacita, bukan pribadi orang yang memiliki damai sejahtera. Kalau pribadi orang yang memiliki damai sejahtera, dia tidak tersinggung, saudara dikasihi Tuhan. Dia tidak cepat emosi, tetapi dia tetap sabar. Banyak kalau kita lihat, disinggung sedikit, udah marah, udah emosi. Ya, saudaraku, kalau kita lihat, coba kalau kita di jalan-jalan, ditegur kenapa tidak pakai masker. Ngapain biar gua yang mati sendiri? Udah lu yang mati sendiri aja. Dia lawan para petugas. Saya mau katakan,
orang seperti begitu, secara tak langsung iblis sudah mengganggu damai sejahtera dalam kehidupannya dan sukacita. Nah, sebagai anak Tuhan, jangan sampai kita kerjakan hal itu. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan kita lakukan hal itu. Kenapa? Kalau kita kerjakan itu, Tuhan tidak akan pernah berkenan kepada kita. Yang terakhir, saudara dikasihi Tuhan, bagaimana cara iblis merampas damai sejahtera dalam hidup kita? Iblis rindu supaya orang percaya meragukan kasih Tuhan. Iblis sekarang ini, apalagi di masa COVID ini, saudaraku, kalau sedang di PHK, mungkin ekonomimu sedang morat-marit, mungkin ekonomimu bagaimana? Saya sudah di PHK, bagaimana bayar listrik, bagaimana bayar air, bagaimana bayar uang sekolah anak-anak, bagaimana segalanya dan bagaimana segalanya. Tetapi saya mau katakan, saudara dikasihi Tuhan, jangan pernah ragukan kasih Tuhan. Kasih Tuhan tetap berlaku kepada siapapun. Kasih Tuhan buat saya, saudara, sama saudara dikasihi Tuhan. Kasihnya berlaku. Dia mengasihi kita tanpa pamrih. Dia mengasihi kita, dia memberikan yang terbaik kepada kita. Asalkan kita, saudara dikasihi Tuhan, tidak pernah membuka pintu buat iblis untuk merampas damai sejahtera itu dalam kehidupan kita. Mari, izinkan Roh Kudus itu bekerja dalam hidupmu. Jangan berikan kesempatan kepada iblis, saudara dikasihi Tuhan, untuk merampas damai sejahtera. Sukses buat saudara, Tuhan Yesus memberkati.